Protokol adalah aturan-aturan yang disetujui tentang bagaimana komunikasi diproses antara dua node. Quality of Service, disingkat menjadi QoS, merupakan mekanisme jaringan yang memungkinkan aplikasi-aplikasi atau layanan dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Adapun tipe protokol jaringan sebagai berikut. Protokol dibagi menjadi dua, yaitu 1. Internet Protokol atau TCP/IP. Yang kedua, lapisan protokol atau bisa disebut OSI layer. Protokol TCP atau IP merupakan salah satu jenis dari protokol lapisan yang merupakan standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berisi sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan dari beberapa protokol atau protokol suite. Kemudian, protokol OSI merupakan protokol referensi yang digunakan oleh pengembang perangkat komputer dan jaringan ketika mengembangkan perangkat untuk jaringan. Beberapa protokol dengan berhasil mengadopsi protokol OSI ini dan salah satu menjadi standar protokol komunikasi yaitu TCP atau IP. OSI model dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, application layer. Yang kedua, transport layer. Yang ketiga, internet layer. Yang keempat, network access layer. Di sini ada 7 fungsi OSI. Yang pertama, fisikal yang memiliki fungsi yaitu mengirimkan data melalui media transmisi. Contohnya yaitu hub, NIC, dan kabel. Kemudian yang kedua adalah data link, yaitu yang berfungsi menambahkan MAC address pada paket, contohnya switch. Ketiga yaitu network. Network memiliki fungsi yaitu menambahkan alamat jaringan pada paket, contohnya seperti router, layer 3, dan switch. Kemudian yang transport itu memiliki fungsi yaitu untuk mengatur flow control, acknowledgement, dan mengirim ulang data jika diperlukan, contohnya TCP dan UDP. Kemudian session memiliki fungsi yaitu membentuk koneksi, kemudian memutuskannya ketika seluruh data telah terkirim, contohnya NetBIOS dan PPTP. Kemudian presentation memiliki fungsi yaitu untuk memformat data sehingga dapat dikenali oleh penerima, contohnya seperti JPG, GIF, HTTPS, SSL, dan TLS. Yang terakhir application, yaitu yang memiliki fungsi yaitu untuk menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan, contohnya itu SMTP. Fungsi IP dibagi menjadi 3. Yang pertama, menentukan jalur. Menentukan jalur yang ditempuh antara pengirim dan penerima. Yang kedua, switching. Memindahkan paket dari input router ke output router yang sesuai. Yang ketiga, call setup. Beberapa arsitektur jaringan membutuhkan setup koneksi dahulu. TCP atau Transmission Control Protocol yaitu berfungsi untuk menyediakan layanan transport connection oriented dan reliable seperti adanya pengecekan error menggunakan mekanisme acknowledgement, kemudian dijaga untuk urutan pesan, kemudian segmentasi data stream dari lapisan aplikasi dan komunikasi duplex atau dua arah. Kemudian UDP atau User Datagram Protocol yaitu berfungsi untuk menyediakan layanan transport unreliable dan connectionless seperti tidak menjamin urutan pengiriman. Kemudian setiap paket memiliki alamat tujuan. Kemudian duplikasi pesan sangat dimungkinkan dan memfasilitasi multicasting atau transmisi data pada subset network yang telah disepakati. Multicasting digunakan pada pemrosesan audio video ketika salah satu sumber atau source dapat berkomunikasi secara simultan dengan banyak penerima. Protokol TCP tidak cocok untuk protokol multimedia karena TCP akan menghentikan pengiriman data jika terjadi kemacetan, tidak real time. Terjadi timbal balik dan dari penerima ke pengirim jika pengiriman sukses. Pada multimedia tidak diperlukan error koreksi. TCP retransmission dapat menyebabkan jitter, perbedaan waktu antara waktu keberangkatan dan kedatangan. Karakteristik multimedia data difokuskan pada continuous media, video dan audio. Memiliki karakteristik sebagai berikut.
voluminous, membutuhkan data rate tinggi dan berukuran besar. Real time and interactive, membutuhkan low delay, membutuhkan sinkronisasi dan interaktif. MIME atau Multipurpose Internet Mail Extension digunakan untuk mendeteksi file multimedia di internet seperti teks, yaitu teks atau plain text atau HTML, kemudian image yang itu yang berbentuk GIF, JPEG atau PNG, kemudian video yang berformat MPEG atau QuickTime, kemudian audio yang seperti Basic dan WAV, yang terakhir application yang berbentuk MS Word atau Octet Stream. Saat browser menjumpai MIME tipe, browser melakukan salah satu dari hal-hal berikut ini. Mulai mengirimkan file dan membukanya menggunakan program aplikasi yang telah diasosiasikan sebelumnya. Mengizinkan user menyimpan file ke dalam disk atau hard disk. Menanyakan pada user aplikasi apa yang akan digunakan untuk membuka file. Mengizinkan user membatalkan transfer file. Nah, berikut saya akan mencoba menjelaskan tentang streaming dan download. Dan masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri. Yang pertama, download memiliki kelebihan yaitu download dan simpan file dalam HD, yaitu di sini hard disk, sehingga dapat dinikmati pada saat offline. Maksudnya itu ketika menggunakan fitur download, file yang kita ambil bisa kita simpan ke dalam hard disk atau eksternal hard disk yang lainnya. Jadi kita bisa menggunakan atau memutar file tersebut bisa secara berulang-ulang tanpa harus online. Terus yang kedua, dapat dilihat berkali-kali. Ya, karena kan kita punya file sendiri. Jadi file atau apapun yang kita download itu bisa kita lihat dan bisa kita pergunakan berkali-kali. Yang ketiga, standar file. Standar file. Dalam hal ini, file yang kita download biasanya itu ketika masuk ke sistem kita, ketika masuk ke komputer kita yang ingin kita gunakan untuk membuka ulang filenya itu, dia itu sudah otomatis menggunakan sistem yang standar. Jadi bisa dibilang cukup mudah lah untuk membukanya. Terus yang keempat, kualitas bagus. Dalam artian kualitas file itu tidak menurun dari pertama si uploadernya itu. Yang kelima, waktu download lama. Sebenarnya ini nggak terlalu pastinya waktu download yang lama. Itu termasuk opsional. Karena apa? Karena itu tergantung dari file besarnya file downloadan itu sendiri. Nah, yang untuk selanjutnya itu streaming, sama itu punya memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Yang pertama, streaming itu dapat dilakukan pada bandwidth dengan kecepatan rendah. Dalam artian kita itu nggak terlalu perlu bandwidth yang besar, karena ini hanya stream aja. Tidak seperti download tadi, semakin cepat bandwidth yang kita gunakan, semakin cepat juga file yang akan kita download tadi. Terus yang kedua, kelebihannya itu webmaster tidak perlu risau dengan bandwidth. Yang hampir sama dengan yang tadi, masalahnya untuk kecepatannya tidak terpaku kepada besarnya bandwidth yang kita gunakan. Dan juga webmaster tidak dibatasi oleh besarnya file, karena kan ini tidak diunduh ya, jadi sekadar streaming aja. Terus kekurangannya, yang pertama, hanya dapat dilihat pada saat online. Ya, itu benar banget. Karena kenapa? Ini streaming itu hanya bisa diakses ketika kita online. Jadi kalau offline ya belum tentu, nggak akan bisa. Dari kata-katanya aja kan udah gampang dimaknai gitu loh. Kalau streaming kan hanya sebatas ketika kita online. Beda dengan download yang tadi. Terus kualitas gambar jelek, karena ini filenya dari satu base server, yaitu uploadernya. Jadi gambarnya hanya sebesar semampunya bandwidthnya kita sendiri gitu loh.
Iya, sekian dan terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan Bapak dosen yang telah mengizinkan kita untuk mencoba menjelaskan dari pertemuan 12 ini. Terima kasih.